Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai reading strategies using the features of a reading passage, skimming a passage and speed reading, and global understanding. Sirika Yulianti, let's start. Oke, ini adalah table of contents mengenai topik-topik yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu ada using the features of a reading passage, skimming a passage and speed reading, global understanding, dan terakhir akan ada task 2. Kita langsung lanjut ke topik pertama, yaitu using the features of a reading passage. Ternyata ada fitur-fitur dalam bahan bacaan yang ada di IELTS, seperti footnote, subheading, column, figure, illustration, heading, caption, and paragraph. Nah, ini ada bagian yang kosong. Kita diminta untuk menentukan bagian tersebut termasuk fitur apa. Nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan, yaitu heading, yang mana judulnya adalah healthy, dan juga ada subheading. Nah, nomor 3 kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Oke, buat yang jawab paragraph, itu betul banget ya. Kita lanjut ke nomor 4. Iya, ini adalah figure atau gambar. Dan ini adalah caption yang menjelaskan tentang gambar di sebelahnya. Dan ada footnote atau catatan kaki. Most reading passages will have a heading and subheading. The subheading is used to give you the context to the passage. Jadi, sebagian besar bahan bacaan di IELTS memiliki heading dan juga subheading, judul ataupun subjudul. And the subheading is used to give you the context of the passage. Dan tujuan dari subheading sendiri atau subjudul adalah untuk memberikan konteks dari bahan bacaan yang dibaca. Let's practice matching headings A to D with subheadings 1 to 5. Jadi kali ini kita akan menentukan ada headings di kotak warna hitam dari A sampai D, dan juga ada subheadings dari 1 sampai 5. Kita akan menentukan, mencocokkan subheading dengan heading. Yang A itu Alpine Glacial Lakes, ada Clean Dream untuk yang B, ada Virtual Connections, dan terakhir ada di Creating Young Scientists. Sedangkan untuk subheadingsnya nomor 1 itu researchers disagree about whether social media is making us more isolated. And 2, climatologists are assessing the impact of climate change on high altitude bodies of water. 3, James Clegg identifies 2 current trends that are expanding the role of science in high schools. 4, Alan Parker outlines a recent breakthrough in technology. Dan terakhir, 5, in the 19th century, a schoolgirl and a former traveling salesman helped turn the humble soap bar into an $8 billion industry. Oke, kira-kira yang A, headings yang A, Alpine Glacial Lakes, itu subheadingsnya yang mana ya? Oke, mungkin sudah ada gambaran. Buat teman-teman yang menjawab nomor 2, itu betul banget karena kata kuncinya adalah high altitude bodies of water. Jadi, perairan di dataran tinggi. Sedangkan Alpine Glacial Lakes itu adalah salah satu danau terpenting yang ada di Swiss dan terletak di dataran tinggi, sehingga judul yang A itu sesuai dengan subheading yang di nomor 2. Oke, kalau yang Clean Dream bagaimana? Untuk yang menjawab nomor 5 itu betul banget karena kata kuncinya adalah soap bar, yang mana sabun batangan sesuai dengan kata clean di situ. Oke, yang C, virtual connections. Untuk yang menjawab nomor 1 itu betul banget. Kata kuncinya adalah social media dan juga isolated. Ya, membahas mengenai hubungan manusia secara virtual menggunakan social media. Dan terakhir di Creating Young Scientists, jawabannya adalah iya. Untuk yang menjawab nomor 3 itu betul banget karena kata kuncinya adalah science in high schools. High schools itu kan berarti merujuk kepada young people, anak-anak muda. Oke, kita lanjut ke topik kedua, yaitu skimming a passage and speed reading. Jadi, membaca selintas lalu atau skimming ini penting sekali dalam reading IELTS. Kenapa?
Karena seperti yang kita tahu, bahan bacaan di IELTS itu panjang-panjang, paragrafnya banyak, dan kita nggak hanya membaca satu teks saja, tapi sampai 3 teks. Sehingga skimming ini menjadi skill yang sangat penting untuk dikuasai. Okay, skimming a passage means reading quickly, concentrating on content words like nouns and verbs to find the main points. It will give you general idea of how the information is organized, which can help you locate information more easily later on. Jadi skimming atau membaca selintas lalu artinya membaca dengan cepat. Kita akan berkonsentrasi kepada content words seperti kata benda dan juga kata kerja. Ya, untuk menemukan poin utama dari bahan bacaan tersebut. Nah, cara ini akan membantu kita untuk menemukan ide umum mengenai bagaimana informasi itu diatur, disusun, yang akan membantu kita untuk menemukan informasi nantinya, sehingga kita akan menjawab pertanyaan di IELTS Reading lebih mudah. In the exam, you should aim to skim read 100 words in 300 seconds. Jadi di dalam ujian IELTS Reading itu kita membaca lebih cepat itu lebih baik dan diharapkan dengan kecepatan membaca yang bertambah tidak akan mengurangi pemahaman kita terhadap bahan bacaan yang sedang kita baca. Kenapa? Karena kecepatan kita dalam membaca akan mempengaruhi waktu yang kita habiskan dalam menjawab soal reading. Sedangkan timing is an important part of the reading task. Try to finish each section in less than 20 minutes. Timing itu atau pengaturan waktu sangat penting sekali, bukan hanya di reading saja, tapi juga di session yang lainnya. Tapi khusus untuk di IELTS reading ini, sebisa mungkin menghabiskan kurang dari 20 menit. 20 menit per teksnya, karena kan ada 3 teks panjang, sedangkan waktu yang dimiliki 60 menit. Jadi kalau misalnya menghabiskan kurang dari 20 menit akan lebih efektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Let's skim read these 4 paragraphs and find the general idea. Jadi di kotak biru yang besar itu ada paragraf, ada 4, namun yang terlihat di sini hanya 2. Kita diminta untuk menentukan ide umum dari setiap paragraf. Oke, yang A itu, the diets of children have changed dramatically over the last century due to the effect of technologies such as improved transport, canning, and refrigeration, social changes such as the establishment of boarding schools, and evolving ideas about the nutritional needs of growing bodies. Jadi kira-kira apa nih general idea dari paragraf yang A? Apakah 1, a comparison of children now and in the past? Second, different hypotheses for the changes in weight. Or third, a list of factors that brought about changes in our diet. Oke, buat nomor 3 itu betul banget. Jadi di dalam paragraf A itu memuat sejumlah faktor yang diyakini mengubah bagaimana makanan kita, pola makan kita saat ini. Oke, yang B itu, imagine a 12-year-old Australian boy from 1970 standing next to a 12-year-old boy from 2010. The boy from 2010 will probably be 3 to 5 centimeter taller and 7 kilogram heavier than his counterpart in 1970. Jadi dari sini aja udah kelihatan ya, ada 2 anak yang disandingkan, umurnya sama, asalnya sama, tapi tahun mereka berbeda. Ada yang dari 1970 dan dari 2010. Ini penggambarannya seperti itu. Kira-kira general idea-nya apa? Oke, buat yang jawab A, nomor 1, yang B itu nomor 1, betul banget. A comparison of children now and in the past. Karena dia membandingkan anak dengan usia yang sama tapi dari tahun yang berbeda. Oke, kita lanjut ke paragraf yang C. There are 2 changes in 3 that the boy from 1970 walked to school each day. There are 3 chances in 4 that the boy from 2010 is driven to school by mom or dad. Oke, kira-kira apa general idea-nya? Buat yang jawab nomor 1, itu betul banget. A comparison of children now and in the past. Jadi dia membandingkan bagaimana keseharian anak-anak tersebut dari tahun yang berbeda. Yang satunya mungkin
akan berjalan ke sekolah lebih sering, sedangkan yang satunya mungkin kemungkinan besar diantar oleh orang tuanya. Dan yang D, what has caused these dramatic changes in the space of a single generation? There are two main theories. Increasing overweight is caused by an energy, either energy intake, food increases, or energy expenditure decreases, or both. The gluttony theory argues that children are fatter because they are eating more than they used to, and more bad food, high energy density, high in fat and sugar, high in saturated fats. Jadi kira-kira yang di ini general idea-nya apa, teman-teman? Oke, buat yang jawab nomor 2, different hypothesis for the changes in weight, itu betul banget karena dia menjabarkan tentang teori yang kemungkinan menjadi penyebab dari perubahan diet anak-anak tersebut. Oke, kita lanjut ke topik ketiga, yaitu global understanding atau pemahaman global. Sometimes you may be asked a question that focuses on the whole reading passage. This type of question may ask you to choose a suitable title for the passage or the attitude of the writer. Jadi global understanding ini mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang general atau bersifat umum, bukan hal-hal yang detail, bukan hal-hal yang berkaitan dengan tanggal tertentu, tahun tertentu, tapi lebih kepada keseluruhan dari isi bacaan. Kemungkinan besar yang ditanyakan itu adalah apa judul yang tepat untuk bacaan yang kalian baca, atau mungkin bagaimana sikap dari si penulis. Apakah dia senang, atau dia sedih, atau dia terkejut, atau dia biasa aja, seperti itu. Oke, kita masuk ke topik terakhir, yaitu topik 4, Task 2. Based on today's material, you already learned about reading strategies using the features of a reading passage, skimming a passage, and speed reading, global understanding. From these slides, please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Okay, before I close this video, there is a quote by Imam Malik, which is, knowledge come, but you have to go to it. Jadi pengetahuan itu nggak datang begitu aja. Kita yang harus mengejarnya. Kita yang harus berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Okay, that's all for my explanation for this video. Thank you so much for your attention. And if you have any question, please drop it in the WhatsApp group IELTS Reading Corner November. Okay, bye-bye.